Alhamdulillah setelah sekian lama kita memperoleh jadwal ya. Jadi ceritanya kita beberapa lama mengkontribusi Pak Kiai Dr. Sobsul Yakin untuk bisa berbagi ilmu pada kesempatan pagi hari ini yang kita bisa ambil. Yang pertama-tama tentu kita mengajarkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puja dan pujinya semoga kita tidak pernah lupa ketika barang kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa salawat salam dengan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah kita ada di dunia. Semoga kita pernah lupa untuk bersalawat selalu kepada yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengar uraian beliau tentang kitab Tanbihul Ghafilin, salah satu kitab kuning yang banyak dibahas di pondok pesantren yang ditulis oleh Abu Les As-Samarkandi di kurang lebih abad keempat Hijriah, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Jadi kalau kita ngomongin orang lalai, ada banyak hal sekali yang membuat kita berpotensi untuk lalai. Mulai dari kelonggaran waktu mungkin kita menjadi lalai akan dunia, dan tentunya yang terbenar adalah hal-hal berkaitan dengan keduniawian kita bisa menjadikan lalai. Bahkan kesolehan ibadah seseorang bisa saja membuat kita lalai, menjadi riya, ujub, mungkin menganggap orang lain yang kurang beribadah jadi lebih baik dari kita nih karena kita banyak beribadah. Banyak sekali dalam keduniaan kita yang membuat kita berpotensi menjadi lalai. Insya Allah nanti kita akan semuanya dengarkan dari beliau karena ini adalah kitab, jadi akan menjadi rangkaian yang lebih panjang. Alhamdulillah kita mendapatkan jadwal saat ini minggu kelima di bulan yang ada minggu kelimanya. Jadi kalau tidak salah di tahun ini ada Ahad yang ada Ahad kelimanya. Jadi Januari, kalau nggak salah ada Mei, Juli, Oktober, dan Desember. Alhamdulillah saat ini beliau sudah hadir di hadapan kita. Mungkin sedikit kami sampaikan biografi beliau. Saat ini beliau mengasuh pondok pesantren Darul Asyir di belakang Masjid Al-Ikhlas. Kalau bapak jemaah hadir sekalian yang sudah pernah ke bawah mengikuti kajian beliau. Juga Ketum MUI Depok, Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Pakar Dewan Masjid Indonesia Pusat, juga Dewan Pakar Pengurus Pusat IPI. Doktor Pemikiran Politik Islam, jadi beliau ini dosen di salah satu Universitas Islam Hidayatullah di Jakarta. Kurang lebih demikian pengantar dari saya. Selanjutnya kami akan Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak Acara Operator yang saya hormati, terima kasih memberikan kesempatan kepada saya. Para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua TKM atau PKM Masjid Nurul Rahman, Tuan Imam yang telah mengimami sholat subuh berjamaah, seluruh jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita bahagia bukan hanya di sini, bahagia di kehidupan yang serba nisbi ini. Tapi kita minta, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita juga bahagia nanti di sana dalam kehidupan yang kekal abadi. Satu kebahagiaan buat saya Ustaz bisa bersilaturahim dengan kaum muslimin Masjidul Rahman ini. Mudah-mudahan berlimpah berkah untuk kita senantiasa, berlimpah ampirah ampunannya, berlimpah rahmat kasih sayangnya, dan mudah-mudahan pagi hari ini kita dihadiahi
ridho dan cintanya. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan yang tadi disampaikan bahwa hari ini kita belajar bersama-sama mengkaji kitab Tabiul Mufid. Tapi mungkin karena kitab ini harus dibaca, jadi saya saja mungkin yang membaca dan mengutip dari berbagai sumber yang ada di sini. Dan teman-teman para jamaah mungkin sekedar mendengarkan saja dan tidak memegang kitab. Begitu. Jadi saya baca amal pesantren saja. Jadi kita betul-betul mengkaji kitab ulama. Abu Lais As-Samarqandi selain mengarang kitab ini, beliau juga mengarang kitab yang sangat menarik, Qatrul Qais, yang disyarah oleh Syekh Nawi Al-Bantani dan dikaji di Pondok Pesantren Darul Akhir, dikaji juga oleh bapak-bapak pengajian Sabtu pagi dan sudah hatam. Nah, ini kitab berikutnya Tadbirul Qawfid. Terus saya juga punya edisi Inggrisnya, silakan kalau misalnya edisi Inggris yang mau dibaca juga ada. Nah, beliau tadi seperti disampaikan, beliau wafat tahun 363 Masehi. Jadi Hijriah. Jadi beliau adalah ulama abad ke-4 Hijriah. Ya, lebih belakangan ketiga Imam Syafi'i 150 Hijriah, kemudian wafat tahun 204 Hijriah. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Saya mulai saja di bab ikhlas supaya berurut. Nanti kan mungkin ada 3 atau 4 pertemuan yang mungkin kita baca 2 atau 3 hadis pada kesempatan pagi ini. Mari kita baca Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita yang mempelajari kitab ini diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat ilmu kita, dan mengarang kitab ini juga Abu Lais As-Samarqandi. Mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di alam kubur sana. Ala hadihi dia wa ala kulli yang sholihan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlasi, bab yang berbicara tentang ikhlas. Qala telah berkata al-faqihu al-faqih. Al-faqih pada masa Abu Lais ini bukan hanya ahli fikih. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang al-faqih itu ahli fikih, tapi pada masanya al-faqih itu adalah ahli usul, juga ahli usuluddin, ahli akidah, ahli di bidang tasawuf, lalu ahli di bidang kalam, tafsir, hadis, dan lain-lain. Kemudian kata fakih era sekarang ini ada penerbitan cuma ahli fikih, tapi kalau pada masa dulu al-fakih itu ahli dalam berbagai bidang agama. Qala telah berkata al-faqihu al-faqih rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati Abu Lais As-Samarqandi. Amin ya rabbal alamin. Dan menariknya beliau ini langsung melibatkan diri beliau. Jadi tidak mengutip. Jadi beliau ini salah satu perawi hadis yang memiliki sangat keilmuan secara otoritatif di bidang hadis. Buktinya beliau qala al-faqihu untuk menyatakan atau untuk mengutip sebuah hadis. Ya, hadatsana telah berkata kepada kami siapa Muhammad bin Fadl bin Ahnafa. Ini nama orang. Qala hadatsana telah berkata kepada kami Muhammad bin Ja'far Al-Karabisi, ini juga nama orang, nama perawi. Qala hadatsana juga sama. Qala hadatsana Ismail bin Ja'far, ini juga sama, an Amrin, dari Amr Maulal Muttalibi, ya, hambanya atau sahabat
ayahnya Muttalib, an Asimin dari Asim, an Muhammad bin Labidin dan dari Muhammad bin Labid, anna Nabiyya bahwa saya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, beliau bersabda. Nah ini yang saya saja mungkin yang membaca matanya ini akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan terjadi pada kalian kata Nabi adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Selain mengarang kitab Di pembahasan tentang ikhlas, beliau juga mengatakan pembahasannya lebih kepada ikhlas mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala dulu. Bukan ikhlas berbagi, ikhlas memberi, ikhlas belajar, bukan. Tapi pertama-tama penekanan ikhlas itu pada kata babul ikhlas ini adalah ikhlas menjadikan Allah satu-satunya Tuhan. Makanya kemudian Nabi bersabda, "Akhaufu ma akhaufu alaikum." Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah asyirkul asghar, kata Nabi, syirik kecil. Kalau kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, wa masyirkul asghar, apa syirik kecil itu? Nah inilah metode Nabi berdakwah. Tiba-tiba beliau mengatakan akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kan menarik tuh. Maka kemudian Nabi membuat semacam dialog di sini. Para sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, wa masyirkul asghar, apa syirik kecil yang engkau sangat khawatirkan menimpa kami itu?" Kan dialog berarti. Apa jawab Nabi? Dengan pendek Nabi kemudian menjawab, "Ar-riya'u, ingin dilihat." Ar-riya'u dari kata ro'a, ingin dilihat. Beda dengan sum'a, ingin didengar. Ingin dilihat apa? Kepandaiannya, ingin dilihat apa? Kekayaannya, ingin dilihat apa? Kehebatannya, ingin dilihat apa? Kedikdayaannya. Arya. Berarti metodologi penulisan kitab ini saya jelaskan juga mungkin. Pertama beliau mengutip hadis ketika menjelaskan suatu persoalan. Begitu. Jadi studi tentang ikhlas ini pertama-tama oleh Abdul Aziz, yang diketengahkan adalah hadis. Dan yang dibahas adalah hadis yang berkaitan dengan secara tulus. Ikhlas itu kan murni artinya. Ya, maksudnya apa? Murni hanya mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian di bagian bawahnya beliau mengulas ya hadis Nabi tersebut. Jadi kalau kita bikin karya ilmiah tentang agama misalnya, tidak hanya semua kutipan-kutipan ayat dan hadis, tapi dibahas. Maka kemudian di bawahnya beliau mengatakan, yaqulullahu ta'ala lahu. Yaqulu berfirman Allahu ta'ala, Allah ta'ala lahu kepada mereka. Kapan? Yauma yujazi al-abda al-ibadah bi a'malihim. Pada hari di mana ya hamba itu dibalas a'malihim, mereka di amalihim, amal mereka. Apa kata mereka kepada orang-orang yang tidak ikhlas ini, kepada orang-orang yang ria ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti dikutip ya, atau dibahasakan oleh Abu Lais As-Samarqandi, idhabu ilal ladina kuntum turauna lahum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum ghayra. Ini satu ungkapan yang sangat keras. Idhabu, pergilah kalian ilal ladina kepada orang-orang kuntum turauna yang kalian ingin dilihat. Jadi nanti kepada orang-orang yang ria ini dikatakan begitu. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kuntum kalian dulu ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dipuja. Ya.
mengenai urusan dunia. Panjuru, lalu lihatlah hal apakah tajiduna kalian akan mendapatkan indahum di sisi orang yang kamu ingin dipuji kepada mereka khairan kebaikan. Ini kan kalimat retoris. Hai bakal hai penduduk Indonesia, maukah kalian kembali dijajah? Tentu jawabannya tidak. Jadi kalimat retoris itu adalah kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Udah pasti tidak mau kan? Nah ini juga sama, tidak pasti tidak dapat apa-apa. Idhabu ilal ladina kuntum turawuna lahum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum khairan. Silahkan kamu pergi kepada orang-orang yang dulu kamu pengen dilihat, pengen dipuji, pengen dialam. Lihatlah apakah mereka akan memberikan kebaikan kepada kamu atau tidak. Nyatanya tidak ada. Dan inilah dalam sebuah hadis nanti dikatakan bahwa ada umat yang bangkrut. Bahasa asal bangkrut itu bangkrut dari bahasa Italia. Coba nanti Pak Syarifudin Al-Fikri dicek benar nggak bangkrut yang masuk ke dalam serapan bahasa Indonesia. Jamaah yang mulia. Jadi yang pertama kali harus dimurnikan di dalam diri kita adalah keimanan kepada Allah, beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita riya. Akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar. Qala Nabi menjawab artiya udi. Berat ini ternyata. Kalau belum apa-apa yang dibahas adalah riya dalam konteks ikhlas. Ini hadis yang pertama. Nah, bagaimana kemudian pembahasan beliau? Qala al-faqihu. Al-faqih Abu Lais As-Samarqandi kemudian berkata lagi, innama sesungguhnya yuqalu dikatakan lahum kepada mereka dalika hal itu tadi idhabu ilal ladina kuntum turauna lahum fid dunya fanjuru hal tajiduna indahum khairan itu li anna amalahu fid dunya, sesungguhnya amal mereka waktu di dunia karena ala wajhil hidah dilakukan ya ala wajhi ya, dengan cara al hidai menipu tipuan. Artinya apa? Seolah-olah dia tekun ibadah, seolah-olah dia menyembah Allah, pada hakikatnya dia bukan menyembah Allah, ingin dipuji oleh manusia. Jadi mereka dikatakan begitu karena apa? Cara ibadahnya ketika di dunia ala wajhil hidah. Ini di garis bawah. Ala wajhil hidah. Dengan cara menipu. Padahal mereka bukan menipu Allah. Mereka menipu diri sendiri. Lihat surah Al-Baqarah awal-awal. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum dalam Al-Baqarah ayat 7 atau 8. Gitu. Payu amaluna fil akhirati ala wajhil hidah. Payu amaluna kemudian Allah balas cara ibadah mereka yang hendak menipu Allah tadi ala wajhil hidah juga, nanti di akhirat dibalas dengan tipuan. Makanya ternyata ingin dipuja ini, ingin dipuji, ingin dilihat riya ini adalah ibadah yang menggunakan teknik tipuan. Menipu siapa? Yang menipu manusia, menipu Allah. Padahal dia ibadah untuk kepentingan politiknya, untuk kepentingan ekonominya, ya untuk kepentingan dunia. Memang ngaji Tanbihul Qabil ini sangat menyengat, sangat menyengat, gitu. Mudah-mudahan kita bisa, ya. Namanya tanbih, peringat. Baik, saya baca selanjutnya. Wa huwa kama qala Allah Ta'ala, wa huwa
Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum idza qamu ila sholati qamu kusala, ya, ila akhir ayat. Dan di sini cuma sampai illalladzina innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, cuma sampai di situ. An-Nisa ayat 142. Ya, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, hendak menipu Allah. Ya. Wa huwa padahal Allah khadi'uhum, yang menipu mereka. Atau paling tidak mereka menipu diri sendiri. Jadi kalau riya itu sejatinya kita sedang menipu diri sendiri. Ibadah capek, apalagi pergi haji. Ya, menunggunya lama, biayanya mahal, di sana kita capek. Kalau ingin dipuji, riya, ingin dilihat, sebaiknya tunda saja dulu berangkat hajinya. Ya, kalau dalam bahasa sosiologi, ingin menaikkan, ya, status sosial, begitu. Ingin menaikkan status sosial pada Pak Haji. Padahal untuk menutupi, ya, kesalahannya selama ini kepada negara, misalnya yang ambil uang negara atau yang lain-lain, sehingga di mata masyarakat status sosialnya tinggi karena sudah haji. Kalau masih begitu, sebaiknya tunda, sia-sia. Nah, memang agak keras kalau tanggul bokir itu, memang agak keras karena mazhabnya Hanafi bukan Syafi'i. Menariknya Indonesia adalah walaupun pengarang ini bermadzhab Hanafi bukan Syafi'i, justru di pesantren digunakan. Ya memang Ahlussunnah wal Jamaah itu memang ada empat. Paling tidak, tapi ini bukan Syafi'i. Ya, Syafi'i itu banyak di Asia Tenggara. Kalau banyak orang belajar ke Mesir, itu wajar karena memang Mesir itu mayoritas adalah bermadzhab Syafi'i, dan pulangnya kemudian ke Indonesia pas. Walaupun ilmu sih sebetulnya tergantung objek kajian. Ini buktinya Tanggul Gopirin malah dibaca oleh para kiai di pondok pesantren yang bermadzhab Syafi'i. Nah, kita ini ya mengatakan bahwa ini juga adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan Syafi'i saja dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kitab Imam Hanafi, Imam bermadzhab Hanafi. Begitu pula kitab karangan yang lain, misalnya Ajar-Nuji mengarang kitab At-Ta'limun Muta'allim Muta'allim yang dikaji di pesantren Syafi'iyah. Ya. Tapi kendati Ajar-Nuji ini bermadzhab Hanafi juga, tapi itu kitab dijadikan buku pegangan di semua pesantren Syafi'iyah di Indonesia, termasuk di pesantren Darul Ayat. Saya membaca kitab Ta'lim untuk santri-santri saya. Dan dulu saya ketika nyantren pun dibacakan oleh kiai saya kitab Ta'lim. Paling kiai saya bermadzhab Syafi'i, pengarangnya Hanafi. Artinya apa? Toleransi sudah sangat tinggi sejak zaman dulu. Kalau sekarang masih ribut-ribut mengenai yang seperti ini, ya kita mengajaklah. Ini kitab Imam Hanafi oleh pengikut Imam Syafi'i dibaca, bahkan dijadikan rujukan utama. Indah ya kebersamaan. Baik, ini selingan tadi Ustaz, selingan saja. Saya kebetulan ingat. Apa sih ayat ini maksudnya? Yakni maksudnya yujazihim. Allah membalas mereka jaza al-hidah dengan balasan berupa tipuan juga. Karena amalnya bukan didedikasikan untuk Allah. Maka Allah juga memberi balasan berupa tipuan juga. Berupa apa? Kembali kepada mereka. Dalam tafsir jalan lain disebutkan orang-orang yang menipu Allah, tipuannya rojiul li anfusihim, kembali kepada diri mereka sendiri. Ya. Begitu. Paya betul sawabu akmalihim. Maka batalah pahala amal mereka. Pertanyaannya adalah mengapa ada orang riya? Ya, karena masih sangat cinta terhadap dunia.
dunia. Mengapa ada orang ria? Karena belum ikhlas menjadikan Allah sebagai satu-satunya tuh. Misalnya begini, saya oleh sebagian orang diminta untuk ikut tampil dalam kontestasi pemilihan wali kota untuk periode berikutnya. Padahal saya cuma guru ngaji. Katakanlah saya mau nanti, katakan walaupun sebetulnya tidak. Nah, dalam kampanye saya ke Masjid Nurul Rahman, ini masjid dijadikan objek politik. Saya bilang kepada ketua tolong ajak jamaah Nurul Rahman, ya, nanti pukul 3 tahajud berjamaah. Yang hadir nanti akan saya berikan pulangnya 1 juta. Bagaimana kalau yang ikut ibu-ibu? Boleh ibu-ibu 1 juta juga, anak-anak 1 juta juga. Jadi nanti habis tahajud jam 4 selesai, tanda tangan, amplopnya isi 1 juta. Ya, kira-kira yang hadir banyak kan? Ya, ada yang nanya anak kecil dapat nggak? Dapat. Banyak nggak kira-kira? Saya nanya Pak, banyak nggak kira-kira Bapak yang hadir di? Pak, padahal Allah sebelumnya sudah mengatakan ya, bahwa hadiah buat orang yang tahajud itu bukan cuma 1 juta yang hebat. Apa hadiahnya? Ya, maqamam mahmud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat asa rabbuka maqamam mahmuda. Janjinya maqamam mahmuda. Akhirat berarti kan? Apa itu maqamam mahmuda? Syafaat nanti dari Nabi yang kita butuhkan. Tapi kenapa ketika dibilang 1 juta ramai? Nah, ini ria. Ini bukan karena Allah, ini bukan ikhlas. Nah, mementingkan ke dunia. Padahal kalau kita baca ayat ini, surah Al-Isra ini, tentang apa yang akan Allah berikan bagi kita kalau kita tahajud, mestinya semua orang tahajud. Karena yang diberikan maqam ya sama. Tapi ya, tahajud itu ternyata memang berat. Kalau begadang, dalam bahasa Arab kan tahajud. Ya begadang kerja sih kuat, begadang nonton bola sih kuat. Tapi kalau tahajud sholat tidak kuat. Padahal tahajud dengan begadang dua dia juga. Artinya itu begitu. Jadi kalau bapak satu hari nonton bola 9 lawan Parma misalnya, ngapain tahajud? Begadang. Secara leksikal, secara bahasa. Baik, kita baca. Nah, dengan demikian maka mereka tidak memiliki pahala apa-apa. Saya betul sawabu amali. Wa yaqulu lahum, maka kemudian dikatakan kepada mereka atau Allah berfirman kepada mereka, idhabu ilal ladina amiltum li ajlikum fa innahu la sawaba li a'malikum indi. Idhabu, sana pergi. Kemana? Kepada orang-orang yang ya perbuatan kamu dedikasikan li ajlikum buat mereka, li ajlihim buat mereka. Sana minta. Kalau kita hari ini misalnya beribadah, dia ingin dilihat oleh Bapak RT, sana minta balasan di akhirat sama Pak RT. Dapat nggak kira-kira? Kalau kita misalnya ria ingin dilihat oleh masyarakat, nanti minta oleh masyarakat di akhirat, ada nggak pahalanya? Tidak. Kira-kira begitu. La sawaba li a'malikum, tidak ada pahala buat amal kalian di sisiku, kata Allah. Bahaya itu. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri kita. Ya, mudah-mudahan kita beribadah semata-mata karenanya, lillah wa fisabilillah, dalam rangka menggapai ridho dan cinta,
mendapatkan keberkahan. Semoga turun rahmatnya ketika kita beribadah. Amin ya rabbal. Inilah kira-kira bagaimana model pembahasan Abu Lais. Memang sangat menarik sekali kata saya. Memang yang menarik nih, bapak-bapak juga pegang. Jadi fokusnya kepada kita. Tapi mudah-mudahan begini saja sebagai permulaan ya Ustaz. Saya lupa nih, harus saya fotokopi ini. Nanti pertemuan berikutnya di bulan Mei kita fotokopikan sekedar satu lembar ini untuk dipegang dan kemudian dibawa pulang. Fa'idha kana li ghairihi fihi syirkatun wallahu bari'un. Apabila ibadah itu, kata Abu Lais, didedikasikan li ghairihi bukan untuk Allah, fihi sementara di dalamnya syirkatun ada nilai-nilai syirka, kesyirikan kepada Allah, Allah fallahu maka Allah bari'un minhu, Allah berlepas diri kepada mereka yang ibadahnya begitu. Jadi Allah itu enggak memperhatikan, enggak memberikan penilaian, enggak memberikan perhitungan, tidak membalas. Allah berlepas diri aja. Jadi andai kata kita sholat wudu kita pengen dibilang bagus itu ria. Ya, ini kita praktekkan wudu yang bagus. Itu Allah bari'un. Allah berlepas diri aja. Lalu kemudian kita masuk ke masjid, pakaian kita bagus, lalu kita merasa pakaian saya bagus. Itu Allah berlepas diri aja udah. Lalu kemudian sajadah yang kita bawa, perasaan kita, sajadah kita paling bagus, itu Allah udah berlepas diri aja. Lalu kemudian kita sholat, ya sampai di sini belum ada yang sholat fajar, kita sholat yang paling dulu, lalu di hati kita muncul perasaan yang lain, mana ini? Kok saya sholat paling dulu? Itu Allah melepas diri saja, enggak dinilai. Ini gimana nih? Bahaya sekali ternyata ya. Begitu. Wallahu bari'un minhu, maka Allah berlepas diri darinya. Bahaya ini. Memang setan itu makin rajin ibadah, setan yang menggoda itu bisa jadi kalau bahasa kita pangkatnya berbeda-beda. Kalau ibadah kita mungkin tahajudnya bangunnya jam 3:30, ya mungkin yang goda kolonel, kira-kira begitu. Tapi kalau bangunnya jam 3, mungkin yang goda jenderal atau letnan jenderal bintang 3, kira-kira begitu. Makin rajin kita ibadah, kemudian penggodanya itu pun yang pangkatnya hebat di antara mereka. Terus menerus setan itu yuwaswisu bisuduri, terus saja dibisiki kita. Makanya kalau kita ibadah, kita bangun pukul 3, hati-hati. Ya, kalau kita menganggap diri kita lebih suci dari orang yang masih tidur, maka sebaiknya kita tidur aja dulu deh. Kita bangun nih, Ustaz, pukul 3. Kita mandi, kita wudhu, lalu kemudian kita merasa diri kita lebih baik dari orang yang masih tidur. Tidur aja dulu deh, jangan lanjutin. Karena itu sanggup nggak kira-kira kita bangun pukul 3 lalu masih ada yang tidur di rumah kita atau tetangga kita bilang kita sama dengan mereka. Sanggup nggak kira-kira? Pak, jawab Pak, saya butuh kepastian. Pak, jawab. Kalau kita bangun pukul 3:30, lalu kemudian masih sepi, tetangga kiri kanan kita belum bangun, lalu ada perasaan kita lebih baik dari mereka, tidur lagi aja. Keras ini. Karena apa? Allahu bari'un minhu. Allah itu berlepas diri dari ibadah yang didedikasikan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau merasa hebat, merasa suci ketimbang orang yang belum bangun, ya kan apa artinya? Ya, ini konteksnya ikhlas, konteksnya ikhlas. Maka bab yang lain lagi nanti bab.
penting. Makanya ngaji tanbih ini memang bahaya, bukan bahaya. Ya seperti ini. Ya maka mudah-mudahan kita belajar pelan-pelan. Dan ketika kita bangun pukul 3:30, kita merasa kita biasa-biasa. Lalu kemudian kita nyampe Masjidil Rahman, ternyata belum ada orang satu pun di masjid ini. Lalu perasaan kita muncul, kayaknya saya paling dulu. Saya heran sama diri saya, kenapa saya rajin amat ya? Misalnya. Nah ini bahaya ini karena setan itu terus saja di bisik-bisik. Lalu muncul dalam hati kita, Ustaz yang biasa jadi imam belum datang, ketua DKM juga belum datang, berarti saya mengalahkan mereka. Nah, hebat memang kita tahajud, hebat memang kita ke masjid, tapi setan terus saja cari celah. Agar apa? Agar kita ria. Agar apa? Agar kita tidak berat nggak Bapak? Berat nggak Pak? Berat di awal-awal kita biasa. Kalau udah ngaji dapat hidayah. Ini ulama hebat. Ya. Mudah-mudahan kalau beliau ini, dan pasti memang insya Allah beliau masuk surga. Mudah-mudahan nanti beliau melempar tali untuk kita semua. Kita bergantung nanti tali beliau, kita masuk surga bersama-sama beliau. Amin ya rabbal. Masa sih pengarang masuk surga kita yang ngaji enggak? Saya setiap kali ngaji itu ya mudah-mudahan pengarang kitab ini masuk surga. Saya yang bacain di depan jamaah. Ya aja, Samsul Yakin sini nih. Kenapa ya Syekh? Sini barengan duduk sebelah. Tapi ya Syekh, saya punya jamaah dari Masjidil Rahman ngaji kitab antum juga. Ya udah bawa semua sekalian sini bareng-bareng di surga. Nah, amin ya rabbal. Ini sepele kata-kata, tapi ini sebenarnya kita harap. Ya, ada apa sih di surga? Ya banyak sekali. Surah An-Naba ayat 31 sampai 34. Innal muttaqina mafaz hada'iqa wa a'naba wa kawakiba asraba wa ka'san diha. Kalau saya menarik itu tentang kawakiba asraba. Nanti orang-orang yang bertakwa diberikan garis-garis remaja yang sebaya. Asik apa? Berdiam ya. Asik apa? Emang nggak mau nanti di surga alokasi wakawakiba asroba, garis-garis remaja yang sebaya? Nggak mau Pak? Nggak mau? Amin dong. Dan kawakiba asrobanya ini nggak seperti yang kita bayangin waktu di dunia. Karena dalam hadis riwayat atau hadis yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar dalam kitabnya Mawai al-Usmuriyah bersumber dari Abu Hurairah disebutkan a'adatu li ibadiyas solihina bil jannah. Aku persiapkan buat hamba-hambaku yang soleh di surga nanti nikmat surga apa? Mala ainun ra'at. Nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi jangan dibayar itu gadis-gadis dunia itu lebih. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbayang oleh hati manusia. Mau kan kira-kira? Mau. Amin. Amin apa? Amin apa? Mau amin ya rabbal. Ya dan kalau di dunia mesti kita udah tua juga nggak apa-apa. Nanti dapat istri lagi di haji. Biar istri di dunia mas satu apa-apa, di akhirat 4. Sebab nanti masing-masing kita dalam surah Ar-Rahman tuh ayat 46, waliman khafa maqama rabbih jannatan, barang siapa yang takut kelak bertemu di mahkamah Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh dua surga. Ayat 62-nya wa min dunihi ma jannatan, selain 2 surga yang tadi ada 2 surga lagi, maka masing-masing kita nanti akan diberikan 4 surga oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Allah ungkap dalam surah Ar-Rahman ayat 46 dan 62. Kira enggak Pak dapat 4 surga Pak? Kira enggak kira-kira? Kira-kira kalau 4 surga di surga yang di surga yang pertama, kedua, ketiga, 4 ada rumahnya enggak?
Pasti Pak. Ada rumahnya nggak di surga yang pertama? Ada Pak. Rumah kedua? Ada. Rumah ketiga? Ada. Rumah keempat ada rumahnya, masa surga nggak ada rumah? Kalau ada rumahnya, di rumah itu ada istrinya nggak? Ada istrinya nggak kira-kira? Ada Pak. Masa surga ada rumahnya nggak ada istrinya? Ada nggak kira-kira istrinya? Udah lengkap. Ya, jadi punya 4 surga, Ustaz punya 4 rumah. Kalau sini kan rumah satu belum lunas. Maaf. Ya, istrinya juga itu juga. Kalau di sana beda lagi. Ini bukan kata saya. Lalu kita mendapat 4 sungai juga. Lihat surah Muhammad ayat 15. Ini surga, makanya apa surga? Nah pertanyaannya adalah surga itu materi atau imateri? Surga itu jasad atau roh? Ada yang menjawab? Surga itu materi apa imateri? Atau surga itu roh apa jasad? Rohani apa jasmani? Materi apa imateri? Baik, ada 2 filosof. Pertama, Ibnu Rus mengatakan bahwa surga itu ya imateri, ya rohani. Apa argumentasinya? Sebab yang merasakan nikmat itu kan bukan jasad. Termasuk yang merasakan sakit itu kan bukan jasad, tapi roh. Contoh, kalau saya cubit tangan saya, pasti sakit kan? Yang merasakan sakit, tangan apa roh? Roh. Kalau tangan udah nggak ada rohnya, cubit nggak akan sakit karena rohnya udah nggak ada. Ini kata Ibnu Rus. Ya, ulama sesudah Al-Imam Al-Ghazali. Begitu. Nah kata Imam Ghazali beda lagi. Surga itu ya materi ya imateri. Surga itu ya ruh dan jasad. Gitu. Apa buktinya? Ya buktinya ya ruh ya jasad. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali surga itu ya ruh ya jasad. Ruhani, jasmani, materi dan imateri. Mudah-mudahan masuk surga kita. Amin ya rabbal alamin. Ini sekilas ya tentang surga. Oh gitu. Ini kalau ngomong memang baik. Ya, ini ya 2 baris aja 2 paragraf tadi saya baca. Nanti kalau ada syarat. Jadi di babak jamaah yang mulia, bab ikhlas yang pertama dikaji adalah mengenai ikhlas mempertuhankan Allah, tidak riya kita dalam ibadah kita. Maka masing-masing kita memeriksa, men-screening diri kita. Ya, apakah dari pagi sampai pagi lagi amal kita itu kita dedikasikan untuk Allah atau untuk manusia? Kalau untuk manusia kita perbaiki. Ya, kita perbaiki, kita belajar. Ya. Hidup itu bukan bagaimana yang orang katakan tentang kita, tapi hidup itu lebih kepada apa yang kita lakukan, kita rasakan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin itu Ustaz yang saya sampaikan. Ada saling share. Mungkin satu pertanyaan barangkali silakan. Alhamdulillah kita sudah membuka program kita satu mungkin sama ada 1-2 kita closing minta doa dari Pak Yai dan kita akhiri dengan salaman. Ya, Mas Yus sama. Baik. Singkat Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kayak tadi pembahasan. Kalau menurut saya cukup banget karena memang kurikulum ini membahas tentang keadaan. Ada beberapa hal yang sampaikan pertama, beda tipis memang menurut saya antara riya, sombong dan bisnya. Mohon keterangannya yang ini. Kami mungkin punya koleksi buku yang mungkin dibahas juga di bulan lalu. Kemudian terpasanglah atau kita
kita pasang di ruang kita punya ruang tamu dan tamu. Kenapa? Tidak terbaca, belum terbaca. Ini yang beda tipis Pak, antara kita memasang itu yang berbaca atau ada juga ini loh, kita yang begini. Itu gimana saja mengantisipasi sifat-sifat kelihatan yang sangat tipis menurut saya. Akan katakan belum pasti. Kemudian di masjid kita siapkan kita tahu yang kita niatkan memang supaya bisa dibaca dan mungkin belum sempat dibaca dan kita sudah juga siap. Tapi itu apakah termasuk kegiatan kita belum baca? Beberapa sudah baca. Ini gimana harus menurut itu? Karena penting saya kira pembicaraan. Kemudian yang kedua tadi membahas tentang bagian kalau tahajud. Orang kan belajar, saya sedang belajar tahajud bangun pagi, berusaha untuk tahajud karena harus ada rasa dipaksakan juga. Begitu bangun, tadi ada perintah Tuhan, saya sendiri yang jangan-jangan kemudian ada yang ambil diri. Baik, terima kasih. Saya pikir ya berbagi informasi yang tadi disampaikan oleh teman-teman kita itu masalah kita semua. Ya, mengapa tadi sempat saya katakan berhenti dulu tahajudnya. Sayang kalau bertahun-tahun tahajud kita masih riak. Sebab kita ingin naik ke tangga berikutnya, ke tangga ikhlas. Anggap sajalah 5-10 tahun sebagai latihan. Tapi kan ibadah jangan latihan mulu. Gitu kan. Sama Bapak juga, ibadah jangan latihan mulu. Jangan kayak PSSI latihan mulu. Ya kan? Atau seperti Sintara latihan mulu nggak perang-perang. Maka kita perang. Dengan ngaji kita ini perang kita lawan setan. Ya. Kita majang buku itu ya mungkin 5 tahun kemarin mungkin riak, sekarang jangan riak. Kalau masih riak juga jangan dipajang. Kita coba tahajud, jangan riak. 10 tahun tahajud masih riak, sekarang jangan tahajud. Atau kalau tahajud misalnya kita lawan setan. Ini artinya etape naik tangga maksud saya. Jangan sampai kita terus saja dikalahkan atau tidak ada kita ada dominasi ria, dominasi setan. Kalau dalam konteks misalnya kalau gitu akhirnya jadi nggak tahajud. Nah ini beda pembahasan. Karena kita kan udah ingin ya, lebih tinggi lah kualitas ibadah kita. Ya cukup ria 5 tahun misalnya kan. Gitu. Sama seperti itu. Lalu kemudian ketika kita masuk masjid ada rasa ria, maka kita bilang aja begini. Kita ingin dipuji oleh manusia. Masa sih sama orang yang begitu kita pengen dipuji? Maaf ya. Sebut saja kita pengen dipuji oleh masyarakat. Masa sih masyarakat yang kayak gini aja kita harapkan pujiannya? Emang mereka ngasih apa? Ketika kita dipuji oleh seseorang, apakah nambah mulia kita? Tidak. Ketika kita dihina oleh orang, apa tambah hina kita? Tidak. Begitu. Nah, maksud saya ini kan memang kajian tasawuf juga ini. Jadi sudah ingin naik kita dari tangga pertama orang biasa naik ke tangga kedua. Mudah-mudahan kita bisa naik ke tangga kedua semua. Baik. Tadi yang saya maksud itu begini. Ketika kita berangkat mau sholat itu dengan ria, terus kemudian kita berdiri dengan niat karena Allah. Tadinya kan berangkat karena ria ya. Kemudian kita berdiri sholat niat Karena Allah. sholat karena Allah. Itu bagaimana? Ya. Awalnya itu kan ria. Ya, sama saja tadi itu. Ya, niat yang sudah karena Allah diterima. Diterima. Niat yang karena Allah diterima. Ya, niat yang ria dari rumah berarti ada perbaikan niat kan sampai di masjid.
Di rumah niat, di rumah riya, sampai di masjid karena Allah, berarti ada perubahan. Seperti itu. Tapi begini, kalau dalam konteks latihan, kita baru kenal agama, nggak apa-apa riya juga, jangan gitu. Nanti pelan-pelan jadi tidak riya, seperti Bapak bilang barusan. Ya. Sejarah ibadah gimana, Ustaz? Bukunya? Betul lah. Teman-teman udah pada baca? Sebagian. Sebagian. Nah, sejarah ibadah buku beliau diterbitkan oleh Publika. Saya punya bukunya. Tapi belum beliau teman-teman. Karena belinya online. Itu bisa dibaca bahwa ibadah itu dasarnya adalah ikhlas, bukan riya. Tapi saya ke masjid, mudah-mudahan jadi banyak teman masjid. Itu kan sebetulnya bukan karena Allah pengen banyak teman-teman, biar aja dulu. Tapi cukup itu ya setahun lah begitu. Kalau bisa ya setengah tahun. Jadi ibadah kita itu harus naik tangga maksud saya. Nah, ngaji kitab ini tangga kedua maksud saya. Ini tangga kedua. Kalau misalnya saya bilang jangan tahajud kalau begitu, jangan ke masjid kalau begitu, habis orang nggak ada yang ke masjid, nggak ada yang tahajud. Nah, objek pembicaraan saya adalah kita yang ingin naik ke tangga kedua. Sayang kan kalau udah bertahun-tahun ibadah masih karena riya, masih karena manusia. Begitu majang buku bilang supaya dibilang banyak bacaannya, paling baca sendiri juga belum, gitu kan. Awal-awal nggak apa-apa untuk penyemangat, tapi kan kita harus berubah. Begitu. Kayak puasa orang awam, puasa orang khusus, puasa orang yang super khusus. Kayak bilang nggak usah puasa kalau baru awam, kan nanti repot. Tapi kita nanti Ramadan berikutnya ini berupaya untuk bisa naik ke tangga kedua, bukan lagi puasa awam, tapi puasa khusus. Kan begitu ibadah. Kalau kepada para maaf ya, pada para preman atau orang-orang di jalanan nggak akan saya sampaikan ini. Tapi ini kan saya sampaikan kepada ahli ibadah semua ini kan, yang ingin naik ke tangga berikut. Demikian mungkin, terima kasih. Baik, kita baca Fatihah. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala agar ditambahkan cinta kita kepada. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemampuan untuk beribadah dengan terus. Mudah-mudahan hujan rahmat di tengah-tengah kita untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qarib najat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma iftah abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal shifaa wa abwaabal salam wa abwaabal maghfiratika ya Allah wa abwaabal 'ulumika ya Allah. Ya amanal khaifin aminna mimman akhaf. Ya amanal khaifin salimna mimman akhaf. Ya amanal khaifin najina mimman akhaf. Ya Allah yang memberi rasa aman kepada orang-orang yang takut, amankan kami ya Allah dari yang kami takutkan. Ya Allah yang memberi rasa aman kepada orang-orang yang takut, selamatkan kami ya Allah dari yang kami takutkan. Ya Allah yang memberi rasa aman kepada orang-orang yang takut, lepaskan kami ya Allah dari yang kami takutkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon dimaafin dan informasi setiap Sabtu di pesantren berbuka untuk umum kajian kitab kuning. Sabtu pertama itu tanpa sejarah lain, Sabtu kedua itu kitab Sirah Nabawiyah, kemudian Sabtu ketiga Tanqihul Qaul, Nasoihul Ibad, Sabtu keempat itu Tanqihul Qaul. Jadi setiap Sabtu berbeda-beda, andai kata ada waktu tidak berbenturan dengan pengajian yang lain.
silakan datang ke pesantren. Ada sekitar 150 jamaahnya, banyak. Ya, mereka bawa kitab dan seperti begini, tinggal diminta baca, itu satu-satu baca dengan seperti pesantren. Demikian, mohon maaf, terima kasih, mohon doa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.